Dari area rumah perubahan yang asri, Anda bisa lihat sendiri di sini, di Jakarta Escape, saya mengajak Anda untuk mendiskusikan sesuatu yang sudah ramai dibicarakan bertahun-tahun, tapi tidak pernah ada tuntasnya. Yaitu sesuatu yang sangat terkenal. Kalau Donald Trump, saya kira Anda sangat ingat dengan kata yang diucapkan, "You are fired." Jim, I'm sorry, you're fired. Get out of here. Itu adalah ucapan yang dilakukan ketika dulu dia mempunyai program televisi. Di program televisi itu dia mencari CEO, dia mencari eksekutif yang bisa mengelola aset-asetnya dia. Dan tentu saja orang-orang yang dipilih itu akan mendapatkan posisi yang baik dan fasilitas yang menarik. Tapi kalau enggak, you are fired. Tetapi fired yang ingin saya bicarakan kepada Anda kali ini adalah bukan dipecat, melainkan kepanjangan dari financial independent dan retired early. Bagaimana caranya kita agar mendapatkan kebebasan finansial dan kemudian kita tidak perlu bekerja berlama-lama. Bukankah itu impian Gen Z? Tapi kemudian juga ditawarkan investasi dan menurut saya ini kabar gembira karena di kalangan kaum muda investasi ini sudah sangat populer. Sangat populer. Kita bicara dengan anak-anak SMA, mereka ternyata sudah mulai belajar investasi. Uangnya tidak banyak, kecuali memang dari kecil dia sudah mengalami apa yang disebut financial freedom. Karena orang tuanya memang memberikan mereka kemewahan. Tetapi paham atau mengerti atau aware lah. Aware itu artinya ya sudah punya keinginan lah bahkan untuk melakukan investasi. Belum berarti mereka sudah memiliki kecerdasan finansial. Belum tentu mereka sudah punya financial wisdom. Belum tentu mereka bisa mengendalikan dan tahu uang yang baik dan aman itu ditaruh di mana. Bahkan sebagian orang tua membiarkan anak-anaknya untuk melakukan kesalahan. Karena kesalahan itu adalah ibunya penemuan. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, one day kita akan menemukan. Dan ini dialami oleh banyak orang. Tapi oke lah, yang mau kita bicarakan adalah banyak orang sudah mengerti investasi, ingin investasi, tetapi juga semakin banyak orang yang terjebak dalam investasi bodong, robot trading, kemudian juga kesulitan-kesulitan karena mereka salah, mengalami dampak dari kripto kemarin itu, mereka banyak tertipu oleh para selebriti, dan kemudian mereka kena apa yang disebut dengan pumping and dumping. Jadi di pump harganya naik, tetapi setelah itu dibanting harganya dan yang menguntungkan hanya segelintir orang. Itu pula yang kita saksikan sekarang banyak sekali orang yang terlibat dalam pinjaman online dan lain sebagainya. Tidak tanggung-tanggung, korbannya juga banyak guru. Nah, yang mau saya bicarakan kepada Anda bagaimana mencapai FIRE tadi, financial independent dan kemudian retire early secara sehat. Yang artinya adalah dari tadinya bekerja secara aktif, dari active income, kemudian ini pembicaraan di kalangan muda, yaitu bagaimana agar memperoleh passive income. Tapi baiklah, tujuan dari financial freedom dan retire early itu adalah memperoleh kebebasan, kemerdekaan finansial, sehingga kita bebas dari rasa ketakutan seperti yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki. Itu sangat populer sekali, karena katanya financial freedom itu adalah freedom dari fear, dari rasa takut. Impian financial freedom akhirnya menyebar luas dan tentu saja perlu kita edukasi. Untuk itulah, maka diperlukan pemahaman tentang posisi kita dalam keuangan. Dan inilah yang disebut dengan financial life cycle. Dalam financial cycle ada 6 tahapan. Yang pertama adalah financial deficit, financial sufficiency, financial breathing room, financial flexibility, financial independent, dan financial freedom. Itu 6 tahapan yang saya sebutkan tadi, kita kupas satu persatu. Baiklah, jadi setiap kita mulai kehidupan ini, sampai kita mendapatkan pekerjaan, kita mengalami apa yang disebut sebagai financial deficit. Bahkan 1 tahun pertama kita bekerja, kita masih defisit. Financial deficit, kalau Anda kuliah, ini biasanya sampai usia 23 tahun. Jadi Anda biasanya hidup dari bantuan orang lain, dari orang tua, dari ya macam-macam sumber lah ya. Setelah itu kemudian sampai 25 tahun Anda mulai memasuki tahapan disebut financial sufficiency. Dan itu artinya Anda melakukan pengeluaran yang sama dengan jumlah pendapatan. Nah, kita sudah lihat di sini dari defisit kemudian kita sufficient, artinya kita cukup. Tentu saja cukup artinya kita belum bisa saving dan belum ada dana darurat.
Saya masih ingat ketika dulu saya memulai kerja, pakai sepatu, jas sepatu kuliah, masih kotor, berdebu, tapi kita sudah pakai buat bekerja. Tapi namanya bekerja, naik kendaraan umum, kita datang sampai di kantor, harus masuk dulu ke toilet, kemudian kita mematut diri di depan kaca, kita sisir rambut kita, yang penting baju kita tidak lecek. Ada kalanya kita harus bawa baju kembali, karena di perjalanan itu pakaiannya ya kita berdesak-desakan dengan orang. Kemudian lewat pasar, terminal harus ganti kendaraan, jalannya becek, kemudian sepatu kita kotor, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu kita mulai bisa bernafas lega sedikit. Financial breathing room, yang artinya kita bisa bernafas, punya ruang bernafas. Yang artinya pengeluaran kita sudah jauh lebih kecil dari pendapatan. Dan ini biasanya dicapai antara 25 sampai 30 tahun. Artinya kita sudah mulai bisa menikmati leisure. Kenapa? Karena pendapatan kita sudah lebih besar dari pengeluaran. Gaji naik, terus-menerus skill kita berkembang, barangkali kita bisa double job, barangkali kita sudah dapat kepercayaan, pimpinan menugaskan kita, tadinya hanya dapat gaji, sekarang dapat uang dinas luar kota, bisa ditabung. Sekarang pilihannya adalah leisure, bersenang-senang, ke kafe setiap hari sebelum pulang selalu ngopi dulu yang harganya 40.000, 50.000, dan kemudian makan di luar. Tentu saja berbeda dengan mereka yang mikir, saya cuma seminggu sekali aja deh ngopi di luar. Kemudian mereka gunakan uang selebihnya itu adalah dia kendalikan, dia delay gratification, dia delay kesenangan-kesenangan, dia tunda itu semua, dikendalikan, dan disitulah dia mulai bisa punya uang buat dana darurat dan kemudian bisa melakukan investasi yang bersifat low risk. Jangan langsung belajar investasi yang high risk, Anda akan tertipu nantinya. Jadi kendalikan diri, jangan nafsu. Apalagi banyaknya sekarang membuat diri kita cemas melihat orang lain yang bisa seperti itu. Karena ada sosial media. Tapi baiklah, kalau kita kendalikan dengan investasi yang bersifat low risk, pilihannya bisa simpan di deposito atau beli obligasi. Yang juga belakangan ini menjadi perhatian publik adalah reksadana tentunya, yang memiliki stabilitas seperti misalnya reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang ini ditangani biasanya oleh manajemen investasi. Jadi kita lebih tenang lah bekerjanya. Yang penting ada uang, taruh saja. Dan kita investasi pada produk yang memiliki grafik yang stabil, yaitu capital money market, sehingga kita bisa dapat return sekitar 5,95%. Itu yang saya lihat. Atau inside money market, 5,92%. Lumayan lah, 5,9 mendekati 6% kan kita bisa dapat. Jadi sedari muda, di bawah usia 30 tahun sudah investasi. Nah, lewat usia 30 tahun, baiknya Anda sudah mulai memasuki tahapan yang keempat, yaitu financial flexibility. Kenapa financial flexibility? Karena pendapatan Anda kini sudah jauh lebih besar lagi dari pengeluaran. Tadi kan sudah lebih besar, tapi ini sudah jauh lebih besar lagi. Dan ini biasanya dicapai di atas usia 30 tahun, 30-40 tahun lah ya. Dan untuk itulah maka mereka biasanya berinvestasi pada hal-hal yang lebih beresiko. Nah, tetapi kalau mau melakukan itu harus punya risk management. Karena tujuan investasi Anda kan ingin mendapatkan passive income. Kalau Anda ingin dapatkan passive income, jangan dong dibuat Anda darah tingginya naik turun, adrenalin Anda wow. Untung, tiba-tiba blast, Anda rugi. Disinilah Anda harus melakukan investasi jangka panjang. Biasanya kita mulai berani ambil apa yang disebut dengan RDPT. Ini kalau kita bicara reksadana, yaitu reksadana pendapatan tetap. Tentu saja ada banyak contohnya. Nah, saat ini saya sedang suka dengan reksadana pendapatan tetap, dan memang saya rasakan sendiri pertumbuhan keuangan saya menggunakan aplikasi Makmur. Dalam 1 bulan saya bisa mendapatkan 0,5%. Jadi saya bisa lihat tuh dari hari ke hari. Kemarin setelah 1 bulan saya lihat dari uang yang saya taruh, saya sudah dapat uang lumayan lah begitu ya. Dan di situ saya lihat kalau saya hitung-hitung dalam 1 tahun saya bisa mendapatkan return 10% per tahun. Pasif kan? Ya, kalau orang Minang bilang itu tangan baki PKP, kaki bergoyang-goyang, bisa saja ya. Jadi kita bisa kakinya santai bergoyang-goyang, kemudian tangan kipas-kipas uang masuk. Padahal dalam cerita itu disebutkan orang yang merantau di Jakarta bekerja keras dulu ya, yaitu menjual sate Padang, dan pagi hari dia menjadi tukang jahit, kakinya harus goyang-goyang. Dan kemudian cycle yang kelima yaitu financial independence. Di sini adalah kebutuhan sudah sama dengan passive income. Jadi passive income kita, uang bekerja buat kita, itu membiayai kebutuhan kita. Ini tentu saja dicapai seperti kata pepatah, life began at 40.
Biasanya setelah umur 40 tahun itu kita mulai menikmati hidup dari passive income. Jadi gaji, pendapatan dan sebagainya masukin terus karena kita sudah mulai hidup dari passive income. Bagus juga sih kalau Anda bisa mencapai ini. Sekali lagi ini mungkin barangkali tidak berlaku bagi banyak orang, tetapi kalau Anda ingin mencapai financial freedom, inilah urutan-urutannya. Karena passive income bisa memenuhi beragam kebutuhan. Pada tahapan ini seseorang bisa memiliki suatu bisnis tertentu dan punya angka investasi yang sangat tinggi sehingga kemudian hidupnya menjadi lebih nyaman. Tapi pepatah mengatakan, jangan dong taruh telur di dalam satu keranjang karena begitu keranjangnya jatuh pecah semua. Jadi kita sebarkan resiko-resikonya. Oleh karena itu kalau kita bicara reksadana, misalnya RDPT atau reksadana pendapatan tetap yang juga memiliki angka yang menarik, yaitu Capital Fixed Income, Insight Renewable Energy Fund, dan Sukor Syariah Balance Fund. Jadi kalian bisa investasi reksadana yang aman dan bisa dipercaya di Makmur dengan keuntungan 7% per tahun plus bonus 3% dari Makmur. Jadi totalnya bisa didapat sekitar 10% per tahun. Semua bisa makmur bukan? Dan di aplikasi Makmur, reksadana yang kita pilih memiliki keuntungan yang stabil dan pencairan tepat waktu. Untuk reksadana pasar uang, biasanya dana masuk ke rekening kita di hari kerja berikutnya. Kalau di reksadana pendapatan tetap, dananya bisa masuk ke rekening kita dalam 2-3 hari kerja. Nah, kemudian puncaknya, jangan lupa, ini adalah menjelang pensiun, menjelang kita memasuki hari tua, yaitu financial freedom. Ya, inilah harapan semua orang. Ketika kita di atas usia 50 tahun, passive income sudah bisa memenuhi semua kebutuhan dan keinginan. Manusia kan tidak cukup banyak kebutuhan, juga ada keinginan. Keinginan misalnya Anda melihat Alaska, Anda pergi ke New Zealand, menengok cucu, menikahkan anak, kemudian menyaksikan kelahiran cucu, kemudian juga Anda ingin melakukan sesuatu lah, misalnya sosial. Ini kan bisa Anda biayai dari pendapatan Anda. Banyak kok sekarang orang yang bisa memenuhi itu. Jadi bukan memenuhi keinginan untuk bersosial dari sumbangan orang lain, tetapi dari uang yang kita cari, dari keringat kita, itu akan memberikan kebahagiaan. Jadi inilah kebutuhan tersier dengan passive income bisa dipenuhi. Dan saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Fred Rogers yang mengatakan, when you think you are at the end of something, then you are at the beginning of something else. Yaitu masa pensiun, masa hari tua, dan juga something else itu bisa macam-macam. Ya, karena kita sudah bebas secara keuangan, mempersiapkan ya dunia akhirat. Jadi jangan berpikir enak untuk pensiun. Saya sendiri ogah pensiun. Kenapa? Karena pensiun itu seringkali dikatakan awal dari kematian. Gak enak. Otak kita menjadi mengkeret, makin kecil, gampang lupa, tidak terlatih kecepatan, tidak terlatih respons kita. Bahkan banyak kawan saya yang masih nyetir mobil, naik motor di usia tuanya, di usia senjanya, tidak lain adalah untuk melatih flexibility, melatih ketangkasan, respons dan lain sebagainya, sehingga kita juga tidak mudah pasif, tidak mudah terkena penyakit. Jadi jangan berpikir fire itu artinya adalah benar-benar kita tidak melakukan apa-apa. Tetap kita perlu melakukan sesuatu. Baiklah, saya ingin menutup percakapan kita ini dengan beberapa catatan penting bagi anak-anak muda. Pertama, berkali-kali saya sebutkan bahwa anak muda sekarang itu sudah paham investasi. This is good, tetapi saya perlu ingatkan, ternyata sampai hari ini kita baca berita, banyak sekali yang masih tertipu, habis-habisan dan bangkrut. Bangkrut karena kripto, judi online, pinjol, robot trading, dan investasi bodong. Ini masih menjadi suatu kenyataan. Jadi bukan berarti Anda sudah khatam investasi. Bahkan banyak sekali yang masuk penjara karena menggunakan uang tempat dia bekerja untuk investasi. Dan akhirnya dia tertipu dan tidak bisa mengembalikannya. Perusahaannya bahkan bangkrut. Mengapa banyak orang yang mengalami itu? Jawabannya adalah banyak sekali orang yang ingin terlihat kaya. Dan ini adalah sebuah bencana karena banyak sekali orang yang investasi adalah investasi nafsu, bukan investasi karena pintar. Kita bedakan itu ya. Jadi mereka investasi karena ingin terlihat hebat, ingin terlihat mewah. Barangkali Anda masih ingat ada yang bercanda, McLaren lu warna apa? Maaf ya,
saya harus katakan ini adalah kampanye campaign marketing yang hebat sekali yang ditujukan kepada anak-anak muda yang sedari kecil sudah freedom secara finansial, mungkin karena bapaknya atau ibunya. Jadi uangnya memang sudah berlimpah dan mereka memang mengincar uang Anda. Ini adalah investasi untuk flexing dan flexing dipakai untuk memerangkap Anda. Oleh karena itu penting sekali untuk mengendalikan ekspektasi. Karena sekarang semua orang nontonnya sosial media dan banyak sekali jebakan-jebakan Batman di sana, yaitu jebakan flexing. Dan ini tentu saja tidak sehat. Karena ekspektasinya itu pengen jadi seperti yang ditunjukkan. Padahal mereka itu juga barangkali mereka tunjukkan mobil-mobil Ferrari dan lain sebagainya. Nyewa ya, atau mereka pergi ke tempat persewaan. Wah, ini bisnis yang menarik. Ada kawan saya yang kerjanya adalah beli Ferrari untuk disewakan untuk orang-orang yang flexing. Ternyata masih terjadi. Dan sekarang kita saksikan banyak sekali influencer flexing yang usianya sekitar 20-an. Jangan Anda tergoda, karena itu adalah sesuatu yang tentu saja perlu kita pahami benar-benar. Jadi bagaimana dong? Nah, bagaimana? Satu, pahami posisi kita dalam financial life cycle yang sudah saya sebutkan tadi. Sehingga kemudian kita bisa merencanakannya dan berani mengambil keputusan. Itu pertama. Yang kedua, kemudian pertimbangkan investasi itu adalah keberlanjutan. Bukan investasi sepotong-sepotong punya duit, ya udah kita invest. Kapan lagi ya? Tiba-tiba ingat lagi setelah 5 tahun kemudian, gue dulu punya uang di situ, kenapa didiemin ya? Benar-benar dibuat pasif, tidak digerakkan. Ya itu bukan passive income, itu kitanya yang pasif begitu ya. Jadi berbeda sama sekali. Jadi keberlanjutan investasi harus dilakukan secara konsisten, lakukan dari waktu ke waktu. Makanya tadi saya katakan, saya menggunakan aplikasi Makmur karena tiap hari datanya masuk, notifikasinya masuk. Jadi saya bisa lihat ting, ting, ting. Dan saya bisa merencanakan mau pergi kemana, ingin menikmati apa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kendalikan nafsumu. Karena not all the glitters are gold. Tidak semua yang berkilauan itu adalah emas. Ada macam-macam orang yang mengajari cara investasi. Ada yang mengajarkan investasi dengan nafsu. Kayak tadi tuh, McLaren lu warna apa? Ya. Dan ada juga orang yang mengajarkan kita untuk menjadi pintar. Investasi memang perlu kepintaran. Jadi inilah yang disebut dengan smart work. Dan yang keempat, waspada terhadap apa yang disebut sebagai the survivorship bias. Dan survivorship bias ini adalah perilaku dari orang-orang yang memamerkan itu semua, yang hanya memamerkan keuntungan. Kalau untung, dia cerita kepada kita. Ruginya, susahnya, hilangnya, bangkrutnya, dia nggak ceritakan kepada kita. Sehingga kita pikir bahwa apapun yang dilakukan itu selalu menguntungkan. Jadi, jangan FOMO. Akhirnya saya harus katakan bahwa saya pilih Makmur untuk memahami profil risiko. Jadi saya bisa memahami diri saya kira-kira seperti apa profil risikonya. Lalu di Makmur juga bisa set target keuntungan karena di aplikasinya ada fitur kalkulator untuk membantu kita membuat proyeksi terhadap jumlah investasi yang akan kita tanamkan. Dan juga untuk mengatur portfolio sesuai dengan tujuan investasi. Dan Makmur adalah alat bantu kita untuk belajar investasi, memahami tahapan finansial kita dalam berinvestasi, memahami risiko, membantu mengendalikan diri. Ya tadi saya sebut namanya delay gratification. Menunda kesenangan. Karena apa? Karena kita pengen ketawanya belakangan. Happy-nya belakangan. Jangan apa-apa kita spending. Mengapa demikian? Karena saya pernah mengutip apa yang disebut oleh Will Smith. Ini lucu juga ya, ada yang menyebutkan ini berasal dari Will Smith. Tapi kok di tempat lain saya baca ini Will Rogers. Saya nggak tahu lah. Tapi quotes ini menarik sekali ya. Dia bilang begini, too many people spend money they haven't earned to buy things they don't want, to impress people they don't like. Jadi seringkali kita membeli sesuatu karena nafsu untuk mengimpress orang lain yang tidak kita sukai. Stay relevant.